wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali ya teman-teman di kelas PowerPoint. Kali ini kita sudah memasuki ke pertemuan yang kedua. Kita langsung masuk aja ya teman-teman untuk menyingkat waktu kelas sebentar. Di pertemuan kedua ini seperti biasa nanti saya akan memaparkan materi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan mempraktekkan tugas-tugas yang diberikan untuk nantinya teman-teman mendapatkan sertifikat ya. Oke, untuk materi pada malam hari ini itu ada sebentar saya ini dulu. Materinya kali ini atau malam hari ini yaitu menambahkan atau menyisipkan tabel, terus chart dan yang terakhir adalah shape. Gitu. Untuk tugasnya saya copy dari sekarang aja ya teman-teman ya. Pertemuan kedua ini kita akan membahas atau mempraktekkan bersama, tugasnya adalah tugas yang kedua. Saya copy di kolom chat ya, teman-teman. Oke. Nanti kita akan mempraktekkan tugas ini. Sebelumnya saya akan memaparkan materi terlebih dahulu, teman-teman. Saya izin untuk share screen ya. Kita mulai langsung aja kelasnya. Oke, teman-teman, ini bisa dilihat materinya ya, teman-teman ya. Ada menyisipkan tabel, kemudian chart, dan juga shape di bagian sini ya. Screen-nya terlihat tidak? Tidak. Oke, sebentar ya, teman-teman. Oke, untuk materi yang pertama, ini sudah terlihat ya, teman-teman ya, screen-nya. Iya, sudah. Untuk materi yang pertama adalah insert tabel. Jadi di materi ini kita diharapkan bisa untuk menyisipkan tabel ke dalam PowerPoint kita. Oke, sebelum kita masuk nih, bagaimana cara kita menambahkan tabel? Biasanya untuk menyisipkan tabel itu biasanya kita masuk ke tab insert ya teman-teman. Jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu tab insert itu sendiri itu apa. Tab insert adalah tab ketiga dari kiri yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Tab insert ini sendiri fungsinya yaitu untuk menyisipkan suatu fitur atau suatu objek ya tertentu gitu pada halaman slide yang lagi kita kerjakan. Nah, dari tab insert ini nanti teman-teman bisa lihat di situ ada 10 grup ya teman-teman ya atau 10 subtab kita bilangnya mulai dari slide sampai ke media. Nah, di dalam subtab tersebut atau di dalam grup tersebut itu nanti ada fitur-fitur yang bisa teman-teman tambahkan ke dalam slide PowerPoint teman-teman gitu. Untuk materi kita yang keempat pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita menambahkan atau menyisipkan tabel ke dalam slide PowerPoint kita. Tabel di dalam sebuah PowerPoint dapat kita temukan pada tab insert tadi. Biasanya tabel ini akan digunakan oleh seseorang untuk menyajikan data dalam sebuah presentasi ya teman-teman. Tabel ini biasanya fungsinya untuk memudahkan apabila si presenter ini yang mau mempresentasikan sebuah presentasi ini memiliki data yang cukup banyak ataupun cukup rumit untuk ditampilkan. Biasanya akan menggunakan tabel untuk mempersingkat atau biar mudah dimengerti oleh audiens gitu. Oke. Ini untuk menambahkan tabel ke dalam slide PowerPoint atau menyisipkan tabel caranya teman-teman, di sini bisa terlihat ya, kita bisa ke tab insert. Tab insert ini ada di antara tab home sama tab design. Untuk tab insert ini sendiri di paket aplikasi Microsoft Office lainnya, nggak hanya di PowerPoint, itu juga pasti ada teman-teman. Mungkin kalau di Microsoft lainnya, itu fitur-fitur yang ditampilkannya saja yang berbeda dengan yang di PowerPoint gitu. Tapi kebanyakan itu sama, teman-teman. Kemudian di sini bisa terlihat ada tabel ya, teman-teman ya.
Teman-teman bisa klik tanda panah yang ke bawah, nanti muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, kalau teman-teman ingin menambahkan tabel langsung dari sini, itu juga bisa. Asalkan syaratnya, asalkan di sini teman-teman ingin membuat tabel yang barisnya itu kurang dari 10 dan kolomnya juga kurang dari 10. Itu bisa menggunakan langsung di sini. Sesuaiin aja sama kebutuhan presentasi teman-teman. Terus kemudian di bawahnya itu ada insert tabel ya teman-teman ya. Kalau diklik nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa custom kolom sama barisnya. Tinggal diketik aja, kalau udah tinggal diklik OK gitu. Kalau yang kedua ini teman-teman bisa gambar tabel teman-teman sendiri di slide-nya. Nanti saya praktekkan saat kita buka PPT ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang Excel spreadsheet, untuk yang Excel spreadsheet itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman klik, itu nanti bakal muncul tabel spreadsheet gitu, teman-teman persis. Itu bisa diperbesar. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah mengisi datanya di tabel tersebut, teman-teman bisa bebas sembarang mau klik di mana aja, asalkan jangan di dalam tabelnya. Nanti untuk tabel itu sendiri bakal terbentuk sendiri di slide-nya kalau sudah selesai. Nanti saya akan contohkan juga. Oke, ini kalau untuk menambahkan atau menyisipkan tabel dalam PowerPoint, selain menggunakan tab insert, kita juga bisa menambahkannya itu langsung melalui slide-nya. Tapi kalau misal kita menggunakan slide-nya itu dengan layout title and content, to content, comparison, sama content with caption aja. Selain pakai layout itu, kita harus pakai tab insert, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita menggunakan slide dengan layout tersebut, teman-teman bisa langsung sisipkan tabel di slide-nya, karena di tengah-tengah slide nanti bakal muncul fitur-fitur yang bisa langsung kita tambahkan gitu. Oke, ini seperti fitur-fitur pada sebelumnya yang sudah kita bahas ya teman-teman ya. Apabila kita sudah menambahkan suatu fitur nih ke dalam slide kita, slide yang sedang dikerjakan ya oleh kita, biasanya langsung muncul tools-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah menambahkan tabel, itu bakal muncul tabel tools-nya. Tabel tools-nya ini isinya ada tab design sama tab layout. Tab design ini sendiri ada terdiri dari 4 subtab ya teman-teman ya. Mulai dari tabel style option-nya bisa kita centang-centang tuh yang mau ada di tabel kita sama yang mau nggak ada di tabel kita gitu. Terus style dari tabelnya juga kita bisa pilih sendiri, word as style sama jauh bordernya. Terus yang kedua ada tab layout teman-teman. Di sini ada 7 subtab ya. Di sini ada 7 subtab mulai dari tabel sampai ke arrange nih. Ini fitur-fiturnya bisa teman-teman gunain buat tabel yang sudah teman-teman sisipkan. Oke, untuk materi tabel cukup segini aja. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan nanti saya tampung di akhir ya teman-teman setelah praktek. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah insert chart. Jadi kita diharapkan di materi ini kita bisa menyisipkan chart ke dalam slide yang sedang kita kerjakan di PowerPoint ya, teman-teman. Ini sama, teman-teman, karena untuk menambahkan chart itu sendiri, kita juga biasanya masuknya ke tab insert ya, teman-teman ya. Tab sisipkan, jadi kita perlu tahu dulu tab insert itu apa. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, teman-teman. Kita next aja. Oke, di sini chart di dalam sebuah PowerPoint dapat kita temukan di tab Insert. Dalam grupnya itu Illustration ya teman-teman ya, atau subtabnya itu subtab Illustration. Nah, chart ini merupakan fitur yang menampilkan bagan ataupun grafik yang bisa teman-teman gunakan untuk menunjukkan perbandingan data ataupun menunjukkan perubahan data dalam suatu periode waktu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data, contohnya teman-teman punya data di dalam tabel gitu. Nah, teman-teman itu ingin mengubah
data tersebut menjadi bagan ataupun grafik, teman-teman bisa langsung sisipkan aja chart adanya di tab insert, terus teman-teman cari yang subtabnya adalah illustration, kayak gitu. Ini next ya, untuk jenis-jenis dari si chart ini itu juga banyak ya teman-teman ya. Ada grafik batang, garis, histogram, nanti kita lihat atau ya kita nanti cek di waktu praktek. Ini teman-teman bisa dilihat ya, ini ada tab insert. Tab insert kita bisa temukan itu di tab insert di sama seperti tadi ya, di antara tab home sama tab design. Terus teman-teman bisa cari yang group illustration ini, ada chart, teman-teman bisa langsung klik aja chartnya. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih nih tipe chartnya itu mau yang mana. Mau yang kolom atau garis atau pie atau bar dan lain sebagainya itu bisa teman-teman custom sendiri. Kemudian kalau sudah pilih tipenya, biasanya ada pilihan stylenya di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan presentasi teman-teman. Kalau udah, tinggal diklik OK aja. Nanti kalau sudah diklik OK, chart-nya itu bakal muncul seperti ini teman-teman, tampilannya di slide. Ada chart-nya, kemudian ditumpuk atau atasnya itu ada Excel-nya ya teman-teman ya. Untuk Excel-nya ini sendiri, teman-teman bisa gunakan Excel ini itu untuk untuk menambahkan data-data yang teman-teman mau masukkan ke dalam bagan ataupun grafik teman-teman. Contohnya di sini. Di sini ada seri 1, 2, 3. Terus ada kategori 1, 2, 3. Ini tinggal diganti aja. Angkanya juga boleh diganti aja. Nanti kalau sudah diganti, teman-teman tinggal klik close. Nanti untuk yang bagannya itu angka-angkanya dan kategori maupun seriesnya akan terganti sesuai dengan data yang sudah teman-teman ganti di Excel sebelumnya kayak gitu. Nanti kita praktekin ya teman-teman ya untuk lebih jauh memahami. Oke, kalau udah nanti bakal muncul seperti ini ya chartnya. Terus di bagian kanan atas chart itu ada 3 fitur yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama ada chart element, terus yang kedua ini teman-teman bisa ganti style sama color dari si chart-nya atau bagannya. Terus yang ketiga, itu fitur seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pilih values ataupun names yang bakal teman-teman gunain di bagan maupun grafik yang teman-teman buat. Kayak gitu. Next. Nah, untuk menambahkan chart, ini sama seperti tabel ya, teman-teman ya. Juga bisa menambahkannya itu langsung di slide-nya, tanpa harus ke tab insert. Tapi ada syaratnya, slide-nya itu harus menggunakan layout title and content, to content, comparison, ataupun content with caption, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan slide dengan layout bukan ini, berarti teman-teman langsung aja nambahin chart itu lewat tab insert, kayak gitu. Ini juga sama, teman-teman, seperti tabel, apabila kita sudah menyisipkan suatu fitur ya ke dalam slide presentasi kita, pastinya nanti bakal muncul tools-nya. Nah, di sini ada chart tools, isinya adalah tab design sama tab format. Tab design itu sendiri ada 4, teman-teman, 4 subtab, mulai dari chart layout-nya, terus chart style-nya teman-teman bisa ganti, terus datanya, jadi teman-teman bisa edit datanya ataupun pilih data yang tadi sudah teman-teman tambahkan ya. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa ganti tipe dari si bagan atau grafiknya yang sudah teman-teman tambahkan. Kemudian untuk tab selanjutnya ada tab format, teman-teman. Di sini ada current selection sampai ke size-nya. Itu teman-teman bisa tambahkan ataupun custom sendiri ya untuk size-nya. Apalagi kalau untuk word art dan lain sebagainya itu bisa teman-teman tambahkan fitur tersebut untuk mempercantik bagan ataupun grafik yang teman-teman buat. Oke, untuk materinya juga sudah selesai. Untuk chart, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi terakhir kita pada malam hari ini. Yaitu shape ya, teman-teman ya. Bagaimana cara kita menambahkan shape ke dalam PowerPoint? Oke, sebentar. Izin share screen kembali.
Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya, ini materi yang terakhir atau materi ketiga kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana cara kita menambahkan atau menyisipkan shape ke dalam slide PowerPoint kita. Oke, ini sama seperti yang tadi ya teman-teman ya, untuk menambahkan shape itu biasanya ada di tab Insert teman-teman. Kemudian di sini ini, untuk judulnya ada kesalahan penulisan teman-teman, mohon maaf. Kita lihat langsung aja di sini, shape di dalam sebuah PowerPoint ya, itu bisa kita temukan pastinya di tab Insert, karena shape ini bisa kita sisipkan. Di mana ada di subtab mana nih kita bisa menemukan shape itu? Di subtab Illustration ya teman-teman ya. Untuk shape itu sendiri merupakan fitur yang menampilkan berbagai macam bentuk yang bisa kita gunakan untuk menampilkan sebuah bentuk ataupun gambar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini bisa dilihat teman-teman tampilannya. Teman-teman kalau mau sisipkan shape atau menambahkan shape itu bisa ke tab Insert, kemudian teman-teman ke Illustration ya, teman-teman di sini ada Shapes. Tinggal klik tanda panah bawah aja, di sini banyak sekali bentuk yang bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan presentasi teman-teman. Ada basic shape ataupun block arrow dan lain sebagainya ya. Di sini bisa digunakan, tinggal dipilih aja. Terus habis itu dibawa ke slide-nya, disesuaiin mau di mana dan ukurannya seberapa. Nah, bedanya teman-teman untuk shape ini, meskipun teman-teman sudah menggunakan slide dengan layout title and content, to content, comparison, dan content with caption, itu di tengah-tengah slide-nya nggak ada fitur shape-nya. Jadi teman-teman kalau ingin menambahkan shape, biasanya harus langsung ke tab Insert-nya, kayak gitu ya teman-teman. Ini juga sama seperti sebelum-sebelumnya, apabila kita sudah menambahkan suatu fitur ke dalam slide presentasi, pastinya bakal muncul tools-nya. Nah, di sini karena kita menambahkan atau menyisipkan sebuah bentuk ya, teman-teman, atau shape, jadi munculnya itu drawing tools. Di sini ada tab-nya adalah tab format saja. Tab format ini bisa dilihat di sini, kita bisa menambahkan shape lagi, kita bisa ganti style dari shape-nya, kita bisa tambahkan word art-nya, terus accessibility-nya juga bisa kita isinya adalah ini ya ALT text ya teman-teman ya, bisa kita tambahkan teksnya, terus arrange-nya juga kita bisa atur, size-nya juga kita bisa custom sendiri atau atur sendiri gitu. Oke, selesai teman-teman untuk materinya. Jadi pada malam hari ini ada 3 materi. Yang pertama adalah semuanya itu masuk ke tab insert ya teman-teman ya. Jadi kita diharapkan bisa menyisipkan tabel, kemudian bisa menyisipkan bagan, dan juga bisa menyisipkan bentuk ke dalam sebuah PowerPoint, sebuah presentasi PowerPoint ya, teman-teman. Oke, saya izin stop share terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke sesi praktek, teman-teman. Saya bacakan terlebih dahulu ya untuk tugasnya. Tugas yang kedua, membuat PowerPoint dengan 4 slide dan terapkan tema 7 yang warna hijau, kemudian tambahkan judul yang menarik pada slide 1, lalu insert tabel. Insert tabel itu di slide yang kedua, kemudian insert chart di slide yang ketiga, dan insert shape di slide yang keempat pada 3 slide berikutnya nih. Isi dari tabelnya, chart, dan juga bentuk shape-nya itu bebas, tapi harus saling berhubungan satu sama lain. Kemudian kalau sudah semua, tinggal di-save pekerjaannya dengan nama filenya adalah nama teman-teman, kemudian underscore PowerPoint 2. Oke, kita langsung praktekin aja ya teman-teman ya untuk tugas 2-nya. Ini saya buka PowerPoint yang baru dulu ya, sebentar. Oke, ini untuk praktek kali ini saya menggunakan PowerPoint 2013 ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan versi yang berbeda dan ada fitur-fitur yang mungkin nggak ada, bisa nanti ditanyakan setelah sesi praktek selesai ya teman-teman. Oke, sebentar. Ini sudah terlihat ya. Kalau sudah, kita buka ini PPT, kemudian kita cari teman-teman di sini. Temanya, kita search Savon.
Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal diklik aja, terus teman-teman pilih yang warnanya hijau. Ini ya. Yang warna ini, yang warna hijau, kalau udah tinggal di-create. Nah, kalau udah seperti ini kan slide baru satu, sedangkan di tugas yang tadi, itu kita harus menambahkan 3 slide lagi, artinya kita harus menambahkan slide tambahan. Nah, seperti ini teman-teman. Di slide yang pertama, kita menambahkan judul. Judulnya di sini adalah kayak gini ya, kemudian subtitle-nya seperti ini. Untuk judulnya saya di sini mohon maaf ya teman-teman, saya sedang batuk. Sisipkan. Untuk judulnya bebas teman-teman, sekreatifnya teman-teman. Di sini saya tambahkan judul insert atau sisipkan, kemudian subtitle-nya adalah PowerPoint. Lanjut ke slide yang kedua, untuk instruksinya di slide yang kedua adalah kita menambahkan tabel ya teman-teman ya. Oke. Di sini tambahkan dulu judulnya, insert tabel, misalkan. Insert tabel, terus di sini boleh ditambahkan dulu seperti ini, tabel hasil panen. Ini hanya contoh ya teman-teman, nanti untuk tabelnya itu sendiri, judulnya dan lain sebagainya, isi tabelnya itu boleh bebas teman-teman. Desa A, contohnya seperti ini, terus kita tambahkan tabel. Untuk menambahkan tabel teman-teman, teman-teman bisa langsung ke tab insert, terus di sini ada sub tab-nya adalah tables ya teman-teman ya, bisa diklik tanda panah ke bawah, terus kita bisa pakai yang ini. Terus kita bisa atur sendiri teman-teman kolomnya mau berapa. Contohnya di sini kolomnya saya mau 4, barisnya saya mau 6. Contohnya gini ya. Nah, kalau udah nanti bakal muncul seperti ini nih teman-teman. Kalau udah tinggal disesuaikan aja tabelnya mau di sebelah mana. Kayak gini, mau diperbesar atau enggak itu sesuaiin aja sama kebutuhan presentasi teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Terus di sini misalkan kayak gini, ini boleh disesuaikan aja. Oke, terus di sini. Misalkan di sini ya, teman-teman bisa ditulis. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau kita sudah menambahkan sebuah fitur nih, kita sudah menambahkan fiturnya itu tabel ya ke dalam slide kita. Bakal muncul tabel tools-nya nih teman-teman. Nah, tabel tools-nya ini di sini ada tab desain sama tab layout. Nah, di sini saya akan menggunakan tab layout untuk mempercantik tabel saya di sini, teman-teman. Nih kayak gini ya, ini saya mau sama gabungin. Terus ini juga mau saya gabungin. Kayak gini. Oke, sebentar. Saya buat dulu tabelnya ya, teman-teman. Nah, kalau udah ini, oke, sebentar. Itu mau saya jadiin di tengah. Nah, ini juga mau saya jadiin tengah. Ini juga sama saya mau saya jadiin tengah. Nah, ini bisa kita atur di tab layout-nya yang tabel tools itu, teman-teman. Terus untuk menambahkan, misalkan di sini saya mau nambahin satu lagi baris ke bawah, itu teman-teman bisa pakai ini. Nah, kayak gini contohnya.
Misalkan seperti ini ya teman-teman ya, ini bisa kita kecilin. Terus kalau misalkan ini mau pakai apa warna yang berbeda, kita bisa ke tab desain ya teman-teman. Tab desain, terus bisa pilih warnanya langsung aja. Nah, kayak gini misalkan ini biar lebih oke. Terus kalau udah tinggal diisi aja datanya. Ini kalau misalkan mau di tengah semua, di blok dulu, terus kita ke tab layout, bisa langsung pakai ini dan ini. Misalkan di sini 27, ini bebas aja ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman untuk tabelnya. Terus mungkin ini bisa ya ditengahin juga, bisa pakai yang tadi teman-teman. Nah, kayak gini. Ini untuk tabelnya seperti ini. Ini boleh dikreasiin lagi teman-teman sama teman-teman nanti saat praktek ya. Ini hanya contoh aja. Terus yang kedua, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita akan menambahkan insert chart ya teman-teman. Insert chart, di sini kita tambahkan bagan, grafik aja deh, grafik hasil panen. Ini disesuaikan aja sama tabelnya ya. Desa A. Terus kita bisa langsung tambahkan, kalau misalkan nggak ada tulisan atau nggak ada judul ini teman-teman, teman-teman bisa langsung tambahkan chart itu langsung di slide-nya, karena tadi slide-nya itu pakai layout title and content teman-teman. Kita bisa langsung klik aja yang insert chart, nanti bakal muncul seperti ini tampilannya. Ini sama teman-teman, kalau misalkan teman-teman menambahkan chart-nya itu melalui tab insert, terus ke illustration, di sini ada chart, bisa langsung aja, nah tampilannya bakal sama. Terus di sini saya akan pilih yang kolom aja tipenya. Terus untuk stylenya itu saya akan pilih yang mana ya? Ini aja. Klik OK. Ditunggu. Nah. Ditunggu masih loading ya untuk chartnya. Oke, ini nggak muncul ya karena Excel-nya. Oke, sebentar teman-teman. Kayaknya di laptop ini saya agak bermasalah di Excel-nya. Sebentar ya. Kayak nggak bisa deh. Saya contohin yang sudah aja. Sebentar, saya share screen kembali. Terlihat ya teman-teman ya. Karena tadi nggak bisa insert chart, karena mungkin Excel di laptop ini saya sedang bermasalah ya. Ini saya tampilkan untuk bagan atau grafik yang sudah saya buat sebelumnya. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya, nanti bakal muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman sudah menambahkan fitur bagan ataupun grafik ini, bakal muncul chart tools ya teman-teman ya. Isinya itu tadi tab desain sama tab format gitu.
Nah, di sini di kanan atas itu ada 3 fitur teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Ada elemen, elemen grafik, terus ada style sama color-nya. Terus, oke, ini kayaknya emang nggak bisa deh. Di sini harusnya teman-teman bisa atur value sama names-nya gitu. Ini untuk apa datanya itu seharusnya kalau misalnya tadi teman-teman tambahkan bagan, itu nanti di atas bagannya itu bakal ada Excel gitu teman-teman, yang nanti teman-teman bisa tambahkan di situ Excel-nya gitu, atau data-data yang mau teman-teman cantumkan di bagannya. Ini kayaknya Excel-nya agak bermasalah di laptop ini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Untuk bagan mungkin saya contohkan seperti itu aja. Kita lanjut dulu ya ke slide berikutnya untuk mempersingkat waktu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Sebentar, ini agak ada masalah di Excel-nya. Oke, kita lanjut ke slide yang keempat, teman-teman. Di slide yang keempat, kita diinstruksikan untuk menambahkan shape ya, teman-teman ya. Di sini kita tambahkan insert shape. Untuk shapes-nya itu bebas, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ini perbedaan untuk shape sama tabel dan bagan atau grafik ya, teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa langsung tambahkan shape melalui slide. Jadi memang harus ke tab insert. Di tab insert ini teman-teman bisa cari yang illustration, teman-teman. Terus teman-teman di sini ada shape, bisa diklik aja. Teman-teman bisa tambahkan bentuk apapun bebas ya, teman-teman ya. Bisa disesuaikan dengan tabel serta chart-nya. Di sini saya mau tambahkan bulan. Ini bebas juga teman-teman untuk bulannya, bentuknya, ukurannya, dan lain sebagainya. Terus saya akan menambahkan matahari. Oke, karena ini nggak kepake kotaknya, bisa saya hapus aja. Dan yang terakhir saya akan awan. Nah, teman-teman, kalau sudah menambahkan shape ke dalam slide presentasi, biasanya bakal muncul tab formatnya. Nah, di tab format ini teman-teman bisa ganti style dari shape-nya, bisa tambahkan shape lagi, bisa tambahkan word art juga ke dalam shape-nya. Contohnya di sini saya akan menambahkan word art-nya itu, nah seperti ini. Terus teman-teman bisa tambahkan di sini, bagian sini ya. Nah, bisa diganti seperti ini. Ini style dari word art-nya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini juga saya mau tambahkan misalkan kayak gini. Terus di sini juga saya mau tambahkan word art atau teks ya. Seperti ini. Ini bebas, teman-teman. Sampai ke size dari shape-nya itu juga bebas. Bisa di-custom sendiri kayak gitu. Kalau udah selesai seperti ini, slide-nya itu ada 4. Yang pertama itu kita bisa tambahkan judul, yang kedua kita tambahkan tabel, yang ke slide yang ketiga kita tambahkan chart. Ini tapi karena di laptop ini kayaknya Excel-nya agak bermasalah, jadi tadi saya contohkan yang sudah jadi ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu insert shape-nya. Kalau udah seperti ini tinggal pilih klik tab file, terus teman-teman bisa save ataupun save as, langsung di save dengan nama filenya itu nama teman-teman underscore PPT 2 ya, atau PowerPoint 2, seperti itu. Oke, untuk materi dan prakteknya mungkin saya cukupkan. Boleh teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tanyakan di kolom chat ya teman-teman ya. Mungkin terkait fitur ataupun yang lainnya. Silakan teman-teman, saya kasih waktu mungkin sampai 20.35 ya, silahkan. Ini saya izin stop share dulu. Kak, untuk cari apa nama filenya tadi Samon apa? Samon kalau nggak salah di mana ya? Soalnya saya pakai laptop pakai Microsoft Office 2010. Oke, untuk Halo. ya, oke saya jawab langsung ya, Kak. Saya share screen dulu deh sebentar. Iya.
Teman-teman bisa langsung buka PPT, teman-teman. Terus nanti kalau misalkan teman-teman buka PPT seperti ini, bakal muncul tampilan seperti ini kan ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih atau search tema Savon kayak gitu. Di 2010 ada tidak? Coba di mana Kak? Ulang, bisa diulang dari awal Kak? Langsung buka aja PowerPoint di sini sebentar. Ya. Langsung buka PowerPoint, nanti kalau udah buka, ini bakal muncul tampilan seperti ini, Kak. Kalau di PowerPoint 2000 di Microsoft 2010 nggak ada. Langsung ke ini ya, kayak gini ya. Iya langsung kayak gitu. Oke, sebentar. Dicari di new Tetap nggak nggak ada ada itu. ya? Di desain ada nggak? Di desain. Desain, terus teman-teman bisa pilih yang temanya. Itu bisa dicari ada nggak? Nggak ada juga. Oke, kalau nggak ada, Hmm. kalau dicari tetap nggak ada, teman-teman bisa ganti ke integral ya, teman-teman ya. Ke tema integral, ada di 2010. Integral. Tapi warnanya nanti diubah jadi warna hijau ya, teman-teman ya. Iya iya. Ya, ada kan? Nah, diubah jadi warna hijau yang sebelahnya. Kayak gitu. Yang nggak ada mungkin sama kasusnya, boleh diubah jadi integral ya temanya. Terus tapi untuk tema integralnya itu diubah menjadi warna hijau. Seperti itu ya, Kak. Oke, terima kasih. Sudah menjawab? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Iya, biasanya tergantung dari PowerPoint-nya, dari versinya juga biasanya banyak fitur-fitur yang nggak ada gitu. Boleh saya tunggu 1 menit lagi deh. 38 ya, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup kelasnya mungkin teman-teman. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau misalkan dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya, mungkin ada fitur-fitur yang nggak ada, bisa tanyakan langsung aja di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya akhiri untuk kelasnya malam hari ini. Kita ketemu lagi di Rabu depan ya teman-teman. Dengan 3 materi baru lagi teman-teman. Buat teman-teman yang udah bergabung, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa untuk presensi teman-teman, jangan lupa dikerjakan untuk tugasnya karena tugas 2 itu masih masuk ke ini ya, buat mendapatkan sertifikat kayak gitu. Oke, mungkin saya akhiri ya untuk kelasnya pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.